Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal, yang dimana untuk episode kali ini adalah puncak dalam permainan milik dari Zukoeji, karena di depannya adalah makam Suzaku dari leluhur pertama. Jika mereka berhasil untuklah masuk, bukan hanya bela diri sajalah yang mereka dapatkan, tetapi juga kultivasi, ya pada intinya manfaatnya begitu besar lah. Tetapi dari seluruh kultivator yang ada, yang paling menakutkan bukanlah Yun Quinzi, melainkan adalah utusan dari Dewa Thousand. Ya semuanya sudahlah tahu kalau utusan dari Dewa Thousand memiliki kemampuan yang tidaklah main-main guys. Nanti juga kita akanlah mengetahui berapa banyak orang yang akanlah dihabisi olehnya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kedatangan dari Wang Lin langsunglah disambut oleh Yun Quinzi. Dia sangatlah begitu bangga, padahal ya sudah lama tidak berjumpa. Tetapi kultivasinya telah meningkat begitu pesat. Lalu Wang Lin menepati janjinya. Dia memberikan 99 ukiran kayu yang sebelumnya telah dipesan oleh Yun Quinzi. Maka dengan begini ya, Wang Lin tidak lagi mempunyai hutang apapun kepadanya guys. Dan Wang Lin menekankan kalau dia tidak inginlah terlibat dalam permasalahannya. Dia hanya inginlah menjalani hidupnya sesuai kemauan dia sendiri. Mendengar itu, Yun Quinzi sama sekali tidak bisa berkata-kata. Tidak lama dari itu ya, untuk utusan Dewa Thousand atau avatarnya atau klonnya inilah langsunglah menatap ke arah Wang Lin. Tatapannya juga disadari oleh Wang Lin. Bahkan untuk jantungnya berdetak dengan begitu kencang ketika menatap ke avatarnya Dewa Thousand. Seakan-akan dia adalah musuh paling terkuat saat ini. Dan juga Wang Lin memiliki firasat kalau pria tua ini adalah orang yang sangatlah familiar. Dia merasakan ada aura dari Dewa Thousand. Sedangkan untuk Thousand sendiri tidak akan mengambil tindakan yang terburu-buru. Jadi dia akanlah menyaksikan bagaimana permainan ini akanlah berakhir, sembari dirinya akanlah terlibat. Tidak lama dari itu, gerbang utama akhirnya terbuka. Tetapi gerbang ini bukan untuk mempersilahkan mereka masuk, melainkan terbuka untuklah menyerang mereka semua. Dengan cepat, Yun Quinzi serta lainnya langsunglah menghancurkannya dan mereka langsunglah memasuki gerbang tersebut. Dan akhirnya, mereka pun tiba di Lautan Emas. Di sana juga terdapat sebuah kuil. Mereka langsunglah berbondong-bondong pergi ke arah tersebut. Tetapi tidak semudah yang mereka pikirkan karena di sana masih ada penjaga yang akanlah menguji satu persatu dari mereka guys. Dan keluarlah sosok kesatria yang begitu besar. Dia juga langsunglah menyerang tetapi dapat ditahan oleh Yun Quinzi. Namun siapa sangka Yun Quinzi melewatinya dengan begitu mudah. Ternyata syarat untuklah melewati penjaga ini, mereka haruslah bisa menerima serangan dari penjaga tersebut. Maka dari itulah Yun Quinzi berhasil untuk melewatinya. Dan kalian tidaklah perlu heran karena dulunya Yun Quinzi juga bagian dari negara Suzaku. Jadi ya untuk informasi seperti ini sangatlah mudah untuk diketahui guys. Begitu juga dengan avatarnya Thousand, dia berhasil untuklah melewatinya. Dan akhirnya Wang Lin telah sadar kalau itu adalah utusan dari Dewa Thousand. Dan dia akanlah selalu waspada dengan sosok tersebut. Sayangnya, hanya mereka berdua sajalah yang mampu untuk melewatinya dengan mudah. Sedangkan untuk Mozi, Jixin, Wang Lin, serta lainnya, haruslah berjuang mati-matian guys. Lalu, Qian Feng datang mengajak Wang Lin untuklah bekerja sama dalam mengalahkan penjaga satu ini. Jika mereka berhasil, maka ini akan sangatlah menguntungkan. Mozi meminta kepada Wang Lin untuklah berhati-hati dengannya. Karena pria satu ini sungguh begitu berbahaya. Tetapi siapa sangka Wang Lin menerima ajakannya. Ya, saatnya bermain berpintar-pintar guys. Lalu Qian Feng memberikan rencananya
kalau dia dengan dirinya akanlah naik terlebih dahulu untuklah melawan sang penjaga yang dia sebut sebagai Raja Pedang. Tetapi Wang Lin menolak kalau dialah yang akan memimpin pertarungan kali ini. Sehingga ya Wang Lin meminta kepada mereka untuklah ikuti dirinya. Dan Wang Lin berada di garis terdepan. Sedangkan untuk Qian Feng, dia memiliki niat buruk kepada Wang Lin. Dirinya akanlah menggunakan tubuh Wang Lin sebagai pertahanan dan dia akanlah mengambil seluruh harta karunnya. Maka dengan begini ya, dia akan mendapati double keuntungan. Ya, itulah pikiran terpendeknya guys. Sedangkan untuk Wang Lin, kita masih belum tahu apa rencananya. Ketika mereka sudah hampirlah dekat, sang Raja Pedang atau penjaga langsunglah mengerahkan serangannya. Sedangkan untuk Wang Lin, dia langsunglah menggunakan bendera 1 miliar jiwanya. Qian Feng dan Liu Mei melihat kalau dirinya akanlah bertahan, mereka langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka bergerak sesuai dengan rencana, yaitu menumbalkan tubuh dari Wang Lin. Tetapi yang sebenarnya, mereka berdua telah terkena jebakan dari Wang Lin. Memang Wang Lin sengaja untuklah berada di depan dan dia langsunglah mengeluarkan jiwa dari Joey. Alhasil Wang Lin berhasil untuklah melewatinya. Sedangkan ya untuk serangan dari si Raja Pedang malah mengarah kepada mereka berdua. Qian Feng dan Liu Mei langsunglah buru-buru untuk melarikan diri. Akan tetapi pergerakan mereka berdua langsunglah ditahan, yang membuat mereka berdua langsunglah terkena tebasan dan juga terluka parah. Setelah dari semua itu, Wang Lin langsunglah memasuki kuil. Sedangkan untuk mereka berdua semakinlah dendam kepada Zheng Niu alias Wang Lin. Ketika berada di dalam, Wang Lin langsunglah menyebarkan akal ilahinya. Dirinya bisalah melihat ada sosok patung yang berada di tengah-tengah. Dia meyakini kalau ini adalah leluhur pertama dari Suzaku, yaitu Wu You. Akan tetapi, Wang Lin bukanlah pria yang bodoh dan terburu-buru. Sebab sebelum dia masuk ada 2 orang yang telah berhasil masuk, yaitu Yun Kuizi dan juga utusan Dewa Taosen. Hanya saja untuk saat ini, keberadaan mereka berdua sama sekali tidaklah diketahui. Dan secara tiba-tiba, Yun Kuizi memanggil Wang Lin untuklah membantu dirinya. Tanpa basa-basi ya, Wang Lin langsunglah pergi ke arah sumber suara tersebut. Setibanya di sana, Yun Kuizi benar-benar begitu bangga kalau dia adalah orang ketiga yang masuk ke tempat ini. Dan itu sudahlah sesuai dugaannya. Tidak sampai di situ, ternyata ya untuk utusan dari Dewa Taosen sedanglah disegel oleh Yun Kuizi dalam sementara waktu. Ternyata ya selagi Wang Lin berjuang keras untuk masuk, Yun Kuizi dan avatarnya Taosen sempat baku hantam. Meskipun untuk saat ini dia dikatakan menang, Yun Kuizi benar-benar terluka parah. Jadi dia meminta bantuan kepada Wang Lin untuklah mengambil esensi spiritual yang berada di patung leluhur pertama. Sayangnya Wang Lin merasa ada yang begitu janggal. Dia pun langsunglah bertanya-tanya kepada Yun Kuizi, sebenarnya apa hubungan dia dengan Zhu Kuizi dan juga apakah hubungan dia dengan klan abadi. Jadi ya Wang Lin meminta untuk memberikan penjelasan dengan begitu detail. Karena sudah sampai titik seperti ini, maka dirinya akan memberitahu yang sebenarnya. Kalau untuk saat ini, bintang kultivasi Suzaku dalam keadaan yang begitu sangatlah menyedihkan. Maka dari itulah klan abadi ingin mendapati bintang kultivasi tersebut. Dikarenakan ribuan tahun yang lalu, keturunan klan abadi telah didorong ke bawah tanah oleh leluhur pertama. Dan dia sendiri satu-satunya menjadi harapan bagi seluruh klan abadi untuklah mendapati kejayaan mereka. Maka dari itulah Yun Kuizi menjadi bagian dari negara Suzaku, dirinya benar-benar bekerja keras. Dengan kerja keras dia inilah membuat dirinya berhasil untuk menjadi murid utama dari leluhur Qingpai. Semua ini dia lakukan untuklah mendapati warisan Suzaku, yang tak lain ya sudah pasti kalian tahu, yaitu bintang kultivasi Suzaku.
Akan tetapi, kerja keras dia sungguhlah sia-sia, disebabkan dirinya tidak berhasil menjadi leluhur generasi selanjutnya. Melainkan seniornya lah yang menjadi generasi selanjutnya, yang tak lain adalah Zhu Kuei-ji. Kegagalannya membuat seluruh para klan abadi sungguh begitu kecewa kepadanya. Hal ini membuat seluruh klan abadi haruslah tertidur di bawah tanah selama ribuan tahun. Alhasil ya, untuk leluhur pertama dari klan abadi yang dipanggil sebagai Suzu, akhirnya melakukan ritual yang sangatlah beresiko dengan membuka altar jiwa kuno. Ia sudah pasti dengan menggunakan ritual tersebutlah akan mendapati kekuatan yang lebih besar, tetapi konsekuensinya juga sangatlah besar. Karena yang dipanggil adalah Dewa Kuno Tousen. Karena sudah terlanjur untuklah memanggilnya, membuat leluhur pertama kehabisan energi, dan akhirnya ya dia telah tersegel di dalam pohon abadi, guys. Sedangkan untuk Dewa Kuno Tousen akhirnya memicu pertumpahan darah yang begitu besar. Dan sekarang tujuan dari Dewa Tousen sama seperti dulu, yaitu mendapati esensi spiritual, guys. Jadi pada intinya, dalam dunia Suzaku ini, semuanya memiliki keterikatan satu sama lain. Mendengar sejarah tersebutlah, Wang Lin tidak bisa berkata-kata. Karena bagaimanapun juga, Dewa Tousen adalah sosok yang begitu sangatlah menakutkan, guys. Dan Yun Kuei-ji memperingati, jika nantinya utusan dari Dewa Tousen berhasil selamat, pasti akanlah kembali untuk mengambil kristal kultivasi bintang. Dan Wang Lin akhirnya menyadari kejanggalan tersebut. Kalau yang berada di depannya ini bukanlah kristal kultivasi bintang yang asli. Dan ketika dia inginlah pergi, Yun Kuei-ji langsunglah menahannya. Waduh. Sehingga Yun Kuei-ji langsunglah memujinya. Dia adalah salah satu dari 4 orang yang telah dia pilih, namun Wang Lin benar-benar lebih pintar daripada mereka. Memang benar kalau depan ini bukanlah kristal kultivasi bintang. Namun, Yun Kuei-ji memberikan sebuah kesepakatan. Dirinya berjanji, jika Wang Lin berhasil untuklah memberikan dia kristal kultivasi bintang, dirinya akanlah memberikan seluruh harta karun dari klan abadi. Yang ternyata ya, untuk kristal kultivasi bintang yang berada di depan, itu bukanlah palsu, melainkan ya sebuah tahap pertama untuk mendapati kristal yang sesungguhnya, guys. Dan Wang Lin langsunglah mengiyakan tawaran tersebut. Namun sebelum itu, dia meminta kepada Yun Kuei-ji memberikan teknik lanjutan dari topi jerami. Setelah Wang Lin mendapatinya, dia sungguhlah begitu ragu, yang membuat Yun Kuei-ji sungguh begitu kesal. Jika dia tidak inginlah melakukannya, maka dialah yang akan memaksa Wang Lin untuk melakukannya. Lebih tepatnya bertindak kasar. Dan Wang Lin mengucapkan kalau Yun Kuei-ji telah membantu dirinya selama ini, dia juga tidak inginlah menjadi musuhnya. Dia datang ke sini hanya untuklah mendapati jiwanya kembali. Dan dia memberitahu tujuan utamanya, kalau dirinya ya ingin keluar dari bintang Suzaku dan inginlah mengejar jalannya sendiri. Tetapi untuk saat ini, Yun Kuei-ji masihlah bertekad untuklah menyakitinya hari ini. Dan jika dirinya benar-benar meninggal dunia saat ini, harga apa yang haruslah dibayar olehnya? Yun Kuei-ji terang-terangan dengan menjawab kalau dia akanlah mati sendirian dan dirinya akanlah memperbaiki kristal kultivasi bintang. Jadi pada intinya, Wang Lin hanya dijadikan sebagai tumbal. Mendengar ini, Wang Lin sungguh begitu jengkel. Jika memang seperti itu, mengapa dia sama sekali tidaklah mengajarkan dirinya untuk memperbaiki kristal kultivasi bintang? Alhasil ya, Wang Lin langsunglah membebaskan utusan dari Dewa Kuno Tousen yang sama-sama menginginkan kristal kultivasi bintang. Setelah berhasil melepaskannya, Wang Lin langsunglah buru-buru melarikan diri. Sedangkan untuk avatar, bayangan atau utusan dari Dewa Kuno Tousen berhadapan dengan Yun Kuei-ji. Selama mereka baku hantam, ternyata Wang Lin berada di sana. Dan pertarungan ini memiliki dampak yang begitu besar, sampai-sampai ya untuk patung leluhur pertama hancur total
dan mengeluarkan benda yang begitu sangatlah berharga yang tak lain adalah kristal bintang kultivasi. Namun, utusan dari Dewa Tosen terlalu terburu-buru. Dia yang menyentuhnya membuat tubuhnya berubah menjadi debu dan hanya menyisakan keras saktinya, guys. Dan yang tidak disangka-sangka, kristal kultivasi bintang ini langsunglah memasuki lautan kesadaran dari Wang Lin. Begitu juga dengan jiwanya Wang Lin tiba-tiba langsunglah berpindah tempat. Dia telah berada di ruangan kristal kultivasi bintang dan di hadapannya ini adalah pavilion Xinyan milik dari leluhur pertama yaitu Wu Yao, dan juga terdengarlah suaranya dengan mempertanyakan apakah dia bersedia untuklah menerima warisannya. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini. Ya, untuk episode kali ini, Wang Lin sungguhlah begitu kecewa kepada Yun Kuei-ji. Padahal ya, untuk warisan tersebut bisalah untuk dia dapati jika memang inginlah bekerja sama. Sebetulnya ya, tujuan pertama dari Wang Lin meninggalkan bintang Suzaku ini untuklah pergi ke planet bintang Tianyun. Tetapi karena keegoisannya inilah membuat Yun Kuei-ji haruslah menerima akibatnya. Dan juga untuk sosok dari utusan Dewa Tosen ini sebelumnya belumlah meninggal dunia, karena yang aslinya terdapat di Kerasakti. Jadi ya, dia bisa untuk membuat avatarnya dalam jumlah yang begitu banyak. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 区区傀儡。